Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang di Ramadan yang ke-28. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk melakukan ibadah-ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain dalam bulan puasa adalah la'allakum tattaqun. Ketika dikatakan la'allakum tattaqun, berarti ibadah yang kita lakukan mampu dan bisa dan mudah kita mengantarkan kepada predikat al-muttaqin. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa ibadah puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh ini tujuannya hanya satu, agar kita bertakwa? Ternyata ketika kita tadabburi, baca Al-Quran dan hadis, takwa yang kata Rasul, at-taqwa hahuna, takwa ada dalam diri dada kita, bukan pada aspek zahirnya. Maka takwa merupakan syarat Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan-keberkahan. Takwa menjadi kunci-kunci untuk kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan jelaskan sedikit tentang ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayatnya dengan sigat syarat, lau in, jika kalian bertakwa, seandainya kalian bertakwa, maka kita dapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala jika seorang muslim telah memenuhi syarat sebagai orang al-mu'min al-muttaqin. Yang pertama kita dapatkan dalam surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqan. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kalian, menganugerahkan kepada kalian berupa furqan. Ma makna furqan? Apa arti dalam furqan itu? Furqan adalah kemampuan seseorang karena ilham Allah Subhanahu wa taala bisa membedakan al-haq wal batil, bisa membedakan hak yang benar-benar, yang salah-salah, mampu menyatakan itu benar dan mampu menyatakan itu salah. Al-Furqan berarti juga dalam beberapa tafsir sana An-Nasr, Allah membantu, menolong dalam hal melaksanakan menghadapi musuh-musuh. Singkatnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita Furqan, maka sesungguhnya itu adalah nikmat dan karunia yang besar. Karena dengannya Allah memberikan furqan bagi kita, karena takwa kita mampu dan bisa membedakan antara yang halal dan haram. Mampu membedakan mana yang az-zulumati wan nur, bisa membedakan antara yang mana yang kegelapan dan cahaya. Bisa membedakan al-adlu wadh-dhalim, bisa membedakan mana yang tindakan sikap yang memenuhi unsur keadilan dan sikap yang terdapat di dalamnya kezaliman. Dan selanjutnya di ayat ini, yukaffir ankum sayiat, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Menghapus dosa-dosa kita. Setelah menghapus, menutup dosa-dosa kita di depan mata manusia. Dan selanjutnya ditutup ayat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniai surga bagi kita. Di ayat yang lain, di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Seandainya suatu masyarakat, penduduk negeri, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, maka jawaban daripada syarat la fatahna alaihin, sungguh kami akan bukakan. Kalau Allah sudah akan membuka, apa yang dibuka Allah Subhanahu wa taala? Barakatim minas samawati wal ardh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Awal daripada pintu-pintu keberkahan adalah Allah menurunkan air hujan sesuai dengan kadar kebutuhan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian juga Allah akan memberikan keberkahan-keberkahan dari ada
apa-apa yang ada di bumi. Dan kemudian juga keberkahan dalam arti di sini adalah ziyadatul khair. Sumber daya alam memberikan efek kebaikan kepada manusia yang ada di masyarakat tersebut. Yang lain juga bahwasanya Allah memberikan kemampuan mengeksplorasi, mengelola, mengolah, mendistribusikan kekayaan yang ada pada negeri tersebut. Berkah juga di sini adalah sumber daya alam mendatangkan as-sa'adah, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan bagi penduduk. Inilah, tapi ini semua dimulai daripada adanya iman dan takwa pada masyarakat, komunitas, bangsa dan negara. Oleh karena itu, jika bangsa negara kita, bangsa yang kita cinta Indonesia ini yang subur kaya, kekayaan alam yang luar biasa, ingin kita bisa mengelola sendiri, menikmati sendiri, dan akhirnya menghadirkan kesejahteraan, satu yang mesti kita miliki, setiap pribadi, masyarakat, dan bangsa adalah amanu wattaqau. Amanu wattaqau. Allah ziyadatul khair. Keberkahan-keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Allah menambahkan kebaikan. Yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa sebagai syarat Allah berikan keberkahan-keberkahan adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dalam surah At-Talaq surat kedua ayat kedua, siapa saja sebagai syarat, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan hadir memberikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan kehidupan, persoalan-persoalan dalam masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Persoalan sandang pangan Allah selesaikan. Bahkan persoalan daripada COVID-19 ini Allah akan hadirkan solusi-solusi jika kita beriman dan bertakwa. Dan selanjutnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala At-Talaq ayat 3. Jika kita memenuhi suatu pribadi, keluarga, masyarakat, ada hadir takwa di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki-rezeki zahir wal batin. Zahir rezeki kesehatan, rezeki sandang dan pangan, dan rezeki-rezeki yang lain yang dari arah dan tempat yang di luar kalkulasi matematika manusia. Yakin Allah akan memberikan rezeki karena ketakwaan kita, dan ini justru lebih besar, lebih berkah jika kita Allah memberikan rezeki karena asbab dan kunci ketakwaan yang kita miliki. Dan yang selanjutnya, kalau kita bertakwa fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, yang terakhir dalam surah Al-Hadid ayat 26, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelipatan-kelipatan rahmatnya. Memberikan kelipatan-kelipatan rahmat yang diberikan kepada kita. Bukan pertambahan, apalagi perkurangan, bukan pembagian, tetapi kelipatan-kelipatan yang Allah berikan jika kita bertakwa, beriman, bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yu'tikum kiflai minar rahmah. Allah memberikan kiflaini, kelipatan-kelipatan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung kita di 20 Ramadan ini, 28 Ramadan ini, marilah kita bertanya dalam diri kita, sudah adakah karakter-karakter, sudahkah indikator-indikator takwa sehingga kita memenuhi syarat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan janji-janji dari ayat yang kita baca tadi, diberikan furqan, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah hadir setiap
kita menghadapi persoalan-persoalan, kesusahan-kesusahan, Allah akan hadir. Dan selanjutnya Allah memberikan kecukupan. Allah memberikan kelipatan-kelipatan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta wali maulaha. Di akhir-akhir Ramadan ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar at-taqwa huna, takwa yang ada dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala limpahkan ketakwaan dalam diri kita dan mensucikan, wa zakki anta khairu man zakkaha, dan mensucikan jiwa kita dari amradul qulub. Karena kalau ada penyakit-penyakit hati, tidak akan mungkin sifat dan karakter takwa itu akan bersemayam dalam dada kita. Oleh karena itu, semoga 3 Ramadan ini kita maksimalkan untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar pada 1 Syawal nanti Allah mengalungkan predikat takwa pada diri kita, yang tentunya gelar ini tidak sembarangan Allah berikan kecuali orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang Allah telah tentukan. Dan sebaik-baiknya adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.